Welcome to Motion Cuan. Cari untung bareng teman. Halo teman Motion, Adit menemani kamu di episode Cuan kali ini. Seperti biasa, cocok banget deh buat kamu yang sekarang nih lagi freelance terus bingung untuk memulai investasi. Tapi nggak usah khawatir karena kali ini waktunya kita bakal bahas secara tuntas investasi khusus pekerja lepas alias freelancer. Nah, sebelum itu ada data dari BPS alias Badan Pusat Statistik yang mencatat ada sebanyak 33,34 juta pekerja lepas atau yang kita kenal dengan sebutan freelancer per Agustus 2020 lalu. Tentunya angka ini naik sekitar 26%, di mana di Indonesia sendiri ternyata banyak banget pekerjaan yang cocok untuk pekerja lepas teman Motion. Nah, kali ini Adit mau ngobrol barengan sama Mbak Joyce Taurisanti, jurnalis Kompas.id dan juga penulis tentang finansial dan investasi khusus untuk para freelancer. Nah, hari ini kita akan semakin paham nih tentunya nih soal investasi, di mana kita bakal ngobrol langsung barengan sama Mbak Joyce Taurisanti. Tapi sebelumnya, yang menarik adalah Mbak Joyce ini punya sebuah buku yang terbaru juga, adalah Dunia Saham Tak Seindah di Sosial Media. Dan kabar baiknya nih, setiap pembelian buku di online store gerai.kompas.id, kamu akan mendapat voucher diskon 25% dengan memasukkan kode buku Joyce, BUKUJOICE. Dan kamu juga bisa nih teman Motion untuk dapetin informasi mengenai keuangan lainnya dengan berlangganan di kompas.id. Karena setiap hari Senin ada kolom investasi Mbak Joyce, di mana kamu bisa dapetin voucher diskon untuk berlangganan kompas.id dengan kodenya cuan barang. Nah, kali ini kita udah kedatangan Mbak Joyce. Halo Mbak Joyce. Halo Adit, halo teman Motion. Apa Asik. kabar semua? Baik, puji Tuhan. Mbak Joyce gimana kabarnya hari ini? Sehat, selalu bersemangat. Yeah. Oke, Mbak Joyce, ini kan sekarang lagi eranya pekerja lepas atau freelancer, di mana teman-temanku tuh banyak banget yang bekerja sebagai freelance gitu, bukan full time employer bisa dikatakan. Di mana kalau ngelihat dari sisi pendapatan juga sebenarnya berbeda gitu kan. Untuk aku seperti aku yang di Motion ini seorang full time. Misalnya dari segi tunjangan dan pendapatan yang cenderung tidak tetap. Nah, tapi kan mereka juga harus mengelola keuangan nih Mbak Joyce nih. Gimana sih Mbak cara mengelola keuangan yang tepat untuk para freelancer Mbak? Silahkan. Tuh, aku kagum loh sama para freelancer ini, para pejuang. Keren, itu mereka tuh berani move dari comfort zone. Kalau kayak gue kan karyawan nih. Di tanggal 25 tuh pasti gajian. Freelancer ini kan itu agak lebih tricky lagi mengatur keuangannya. Kan kadang-kadang proyek itu kan nggak setiap bulan ada ya Dit ya? Ya setuju. Kadang-kadang ada yang kosong ya. 1 bulan ini kosong, terus bulan berikutnya dia dapat banyak banget itu yang bisa untuk beberapa bulan. Kan beberapa bulan ini kosong lagi. Itu kadang-kadang benar. Itu deh. Aduh, itu udah kepikiran banget tuh buat teman-teman freelancer di luar sana ya. Betul ya, ibu kos nggak mau tahu ya Dit ya kita ada proyek atau enggak. Yang penting bayarnya juga udah nggak bisa sebulan ya Mbak Joyce, minimal 6 bulan, 1 tahun, wow. Bayar di muka. Iya. Emang teman-teman freelancer ini perlu mengatur keuangan itu beda sih sama kita yang full time dan punya pendapatan yang pasti tetap setiap bulan. Nah kalau aku sih dari pengalaman beberapa teman aku yang freelancer, mereka ini sangat rajin buat namanya anggaran nih. Oh alah. Anggaran bulanan. Jadi mereka udah tahu nih dalam 1 bulan dapat itunya berapa, pengeluarannya berapa. Yes. Ini utama nih buat bayar rumah, bayar kos, bayar macam-macam, buat keperluan makan, minum, juga keperluan hobinya dia tuh semua tuh harus dihitung dengan cermat, teliti. Jadi kita udah tahu 1 bulan katakanlah 5 juta ya. 5 juta. Jadi udah tahu nih apa-apa saja harus dikeluarkan gitu. Nah, jangan lupa juga teman-teman ini kan harus mandiri ya. Kayak kita tunjangan ini. Nah, makanya itu namanya BPJS Kesehatan itu is a must have item tuh menurut aku deh.
Setuju sih, setuju banget. Itu penting ya teman motion ya. Banget teman motion, jangan sampai kelewat bayar juga Dit. Wah, kadang nggak dipikirkan tapi suka terlewat itu tuh kayak gitu tuh Mbak. Itu masih masuk budget tuh dari BPJS. Yes, 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 yes. Nah itu catat juga lapor pengeluaran Dit, terkontrol. Dan yang penting juga Dit memisahkan rekening Dit antara rekening penerimaan yang kalau kita dapat proyek sama rekening operasional. Oke, berarti bisa dibilang ada rekening tabungan juga gitu ya Mbak Joyce ya? Sama rekening operasional yang buat sehari-hari. Karena kalau kita disatukan itu berasanya punya duit terus, Dit. Padahal itu duit kadang-kadang buat 4 bulan gitu kan. Nanti Anak muda. Emang ya, aduh kadang lihat duit di ATM tuh bawaannya udah pengen jor-joran aja Mbak Joyce sebenarnya nih anak muda nih kayak saya gitu ya. Kayak kita berdua lah. Jadi kalau kita punya rekening, aku bilang rekening besar, itu untuk menerima penghasilan. Kan rekening besar itu juga kan nggak setiap bulan terisi ya. Yes. Kadang bulan Januari ada, bulan Februari kosong. Maret banyak banget. Yes. Ada lagi, Mei, Juni, Juli kosong. Nah dari rekening besar itu kan kita tadi sudah tahu Dit, misalnya 5 juta nih 1 bulan keperluannya. Yes. Kita pindahin seolah-olah kita juga gajian dari situ. Oke, benar. Jadi kita stick pada budget gue cuma 5 juta nih. Apapun terjadi, ya 5 juta ini gue pakai. Ini jatah gue. Yes, setuju. Wah itu komitmennya susah tuh ya kayak gitu ya Mbak Joyce ya? Iya, makanya aku kagum nih sama teman-teman freelancer itu. Benar-benar mantep itu teman-teman freelancer di luar sana ya. Luar biasa. Dan jangan lupa juga nih kan kalau misalnya teman-teman yang full timer itu punya dana daruratnya 3 bulan ya Dit ya. Oke, yes benar. Nah kalau teman-teman freelancer tentu lebih banyak lagi Dit. Ya kan dia perlu berjaga-jaga. Benar sih. Masa-masa paceklik. Iya sih, iya. Itu berapa bulan berarti Mbak? Minimal 6 bulan lah. Minimal 6 bulan ya. Kalau misalnya nggak dapat spread 6 bulan, lu masih survive gitu loh. Nggak kepingin di 5 juta ini masih bisa, tiap bulan masih bisa narikin. Benar. Ya itu penting ya teman motion. Jadi nggak cuman dapat uang dari freelance, proyekan besar langsung habis gitu loh. Jadi memang harus disisihkan buat dana darurat dulu sebenarnya ya. Betul, itu penting banget tuh. Itu lebih penting lagi kalau buat freelancer. Iya benar sih. Karena kita nggak pernah tahu kita harus kejar bola atau tiba-tiba juga pekerjaannya lagi kosong ya Mbak Joyce ya. Jadi segitu bergantung ya sebenarnya. Betul. Nah, itu keterampilan untuk mengelola ini diperlukan banget ya sama teman-teman freelancer. Jadi tadi ada budgeting dan memenuhi tunjangan-tunjangan yang kita dapat di kantor kayak kesehatan itu. Jangan lupa juga sisihkan buat bonus THR. Yes. Ya kan kalau kita di kantor dapat THR nih, THR belum nih bulan-bulan. Iya. Kalau mau menjelang hari raya kan kita dapat THR. Nah kalau freelancer, siapa juga mau THR ke dunia sendiri. Benar. Wow. Terus sisihin dulu. Gitu. Yes. Dan itu yang paling tadi dana darurat ya. Dan harus lebih banyak daripada yang teman-teman yang full timer. Benar. Nah, basic banget tuh. Yes, Mbak Joyce. Tapi kan aku pernah baca gitu ya, salah satu bisa dibilang mungkin teknik dari seorang senator gitu di Amerika, Elizabeth Warren kalau nggak salah yang pernah bilang 50-30-20. Jadi 50% untuk pengeluaran, 30% untuk wants, dan 20% untuk saving. Sebenarnya bisa diterapin nggak sih buat teman-teman freelance gitu Mbak? Bisa. Dengan saya kita di pengaturan keuangan itu ketat banget gitu. Tetap teman-teman berinvestasi lah. Kan tadi tahap pertama dana darurat udah aman belum? Benar. Asuransinya tetap kita harus balik kepada step-step perencanaan keuangan keluarga. Pertama dana darurat dulu. Kalau dana darurat belum ada, ya udahlah investasi entar dulu ya. Kalau asuransi tadi aku bilang BPJS, udah belum? Baru investasi tuh kalau udah agak lega. Yes, benar. Bisa perlu investasi selebihnya. Tapi kita juga perlu investasinya kayak apa sih? Oke, yes. Jadi memang terpenting adalah dana darurat supaya jaga-jaga, apalagi buat teman-teman freelancer. Ini bukannya menyudutkan, tapi memang realitasnya seperti itu gitu ya. Karena kita kan ada masanya seperti pandemi sekarang nih, tiba-tiba. Siapa tahu ada beberapa macam pekerjaan yang sepi kan. Misalnya tour guide ya. Bener. Tour guide itu lagi sepi tuh kemarin pas pandemi. Yang lain juga kok ada yang rame. Misalnya pekerjaan dari rumah gitu, yang bisa dikerjain di rumah kayak
ada temanku itu mewarnai komik gitu. Wow. Mewarnai komik doang. Dan dia dapat itu dari Amerika, dapat order dari Amerika. Dia mewarnai komik. Wow, asik banget Tapi ya. kan satu komik selesai, ya sudah selesai gitu loh. Iya sih, setuju sih. Ya nggak sehari 2 hari. Iya. Nah, waktu pandemi kemarin tuh yang ramai itu kalau nggak salah freelance ini ya Mbak Joyce, yang penimbun masker. Kan ramai itu. Dapat itu banyak kan. Habis itu redup. Dadakan. Iya. Mbak Joyce, tapi kalau misalnya gitu ya tentang freelancer yang punya keuangan memang simpanannya harus banyak, salah satunya dana darurat. Tapi bagaimana akibatnya nih kalau misalnya ada kasus pendapatannya kurang, nggak bisa nutup bulanan atau nggak bisa punya simpanan, artinya kan jangankan dana darurat, orang buat kebutuhan hidup sehari-hari aja kadang kita masih pusing. Itu gimana tuh Mbak caranya untuk mengantisipasi hal itu nih Mbak Joyce? Nah,